Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furwani Rizal dengan NPM 2101003. Di sini saya akan menerangkan materi yakni ejaan yang disempurnakan. Langsung saja. A. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 7 ejaan, yakni yang pertama, ejaan Van Opposition pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin yang berlaku dari tahun 1091 sampai 1947. Yang kedua, ejaan Republik, ejaan Swewandi pada tahun 1947 sampai tahun 1956. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan opposition, adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama pada tahun 1938 di Solo. Kongres itu menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini menggagas bahwasanya dalam Kongres yang kedua Bahasa Indonesia membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Swewandi atau disebut dengan ejaan Republik. Yang keempat, ejaan Malindo pada tahun 1961 sampai dengan 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya, akan tetapi rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Yang kelima, ejaan baru pada tahun 1967 sampai tahun 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru, yakni ejaan yang merupakan kelanjutan dari ejaan Malindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Yang keenam, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai tahun 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga tahun 2015 pada masa Menteri Masyhuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yakni pada tahun 1987 dan 2009. Yang ketujuh, ejaan Bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang yang masih digunakan, belum ada revisi lagi. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengamanan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah yakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dan pemakaian bahasa Indonesia yang benar.
Ejaan Bahasa Indonesia diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua, komponen-komponen ejaan. Komponen-komponen ejaan terdiri dari A. Pemakaian huruf, B. Penulisan kata, dan C. Pemakaian tanda, dan 4. Penulisan unsur sarapan. Dan yang kelima, syarat-syarat penulisan unsur sarapan. Berikut pembagiannya. Pembagian pemakaian huruf. Ada A. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf gabungan huruf konsonan. Dan juga huruf kapital. Huruf abjad terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Adapun pengertian dari huruf vokal yakni terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dan juga huruf gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, KAH, NGA, NYA, dan SYA. Oh, ada lagi ini huruf diftong. Huruf diftong ini yaitu di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Ada juga huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar dan huruf yang berukuran atau berbentuk khusus biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dan kalimat, huruf pertama nama, diri, dan sebagainya. Yang kedua, penulisan kata. Tadi sudah dijelaskan mengenai pemakaian huruf. Sekarang penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar, yakni kata yang menjadi dasar bentuk kata yang lebih besar. Dalam bahasa Indonesia, jual adalah kata dasar dan dari jualan. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan ialah kata dasar yang telah diberi imbuhan baik berupa awalan atau sisipan, akhiran, serta awalan sampai akhir. 3. Kata bentuk ulang. Kata bentuk ulang adalah yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. 4. Gabungan kata. Menurut Rahma Barokah, gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikalis, serta sematis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Yang kelima, suku kata. Suku kata atau silabel adalah unit membentuk kata yang berurusan dari suatu fonem atau urutan fonem. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari 2 suku kata, yakni ka dan mus.